Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis shihah wal quwwah was salamah wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, syukur alhamdulillah, doa-doa yang kita panjatkan sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni doa yang kita panjatkan adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami sampai bulan Ramadan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang di dalamnya penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan yang di dalamnya apabila kita bersedekah, sedekatan makbulah, sedekah yang dikeluarkan oleh setiap orang-orang yang beriman, setiap orang yang berpuasa di bulan Ramadan, makbulah, sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah suatu bulan di mana bulan tersebut adalah saat-saat kaum muslimin untuk memaksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang diraih oleh orang-orang yang beriman di bulan suci Ramadan tersebut tak lain dan tak bukan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, takwa yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut adalah merupakan suatu tujuan utama bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Lalu takwa yang bagaimana yang dapat menjadikan orang-orang yang berpuasa tersebut akan menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun takwa yang dimaksud di sini adalah takwa atau puasanya seseorang yang dapat menghantarkan dirinya
untuk senantiasa melaksanakan semaksimal mungkin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam berakhlakul karimah. Maka dengan demikian orang-orang yang berpuasa tersebutlah yang insya Allah kelak akan mendapatkan gelar muttaqin dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebaliknya, takwa yang tidak bisa diraih oleh orang-orang yang berpuasa itu yang bagaimana? Orang-orang yang berpuasa namun dia tidak memperoleh gelar muttaqin dari Allah Subhanahu wa taala atas jerih payahnya dia berpuasa. Adapun orang-orang yang berpuasa namun dia tidak memperoleh gelar muttaqin dari Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya mereka yang tidak menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang berpuasa tersebut masih saja melaksanakan aktivitas-aktivitas kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala di saat dia berpuasa. Maka sudah sepantasnya orang-orang yang seperti ini tidak mendapat gelar muttaqin. Kenapa mereka enggak mendapat gelar muttaqin? Karena ketika dia berpuasa, lisannya masih saja digunakan untuk berghibah, membicarakan kejelekan orang lain di luar sana. Ketika dia berpuasa, lisannya masih saja digunakan untuk mengadu domba satu sama lain. Ketika dia sedang berpuasa, masih saja lisannya digunakan untuk memfitnah orang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'athas." Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak memperoleh pahala dari puasanya tersebut illa al-ju' wal 'athas, melainkan dia hanya merasakan rasa lapar dan dahaga saja saat dia berpuasa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Orang yang seperti itulah yang gagal dalam meraih gelar ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, imbalan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mendapatkan gelar muttaqin bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan? Tujuan utama adalah itqum minan nar. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah agar mereka terhindar dari siksa api neraka. Lalu sebaliknya, orang-orang yang berpuasa namun tidak memperoleh gelar muttaqin dari Allah Subhanahu wa taala, maka terpaksa orang tersebut harus mendapatkan doa laknat dari malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hasan bin Malik, di mana Hasan bin Malik berkata, "Su'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar." Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Falamma raqiya 'atabatan qala amin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga pertama dari mimbar tersebut, maka Rasulullah berkata, amin. Tsumma qala falamma raqiya ukhra faqala amin. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga berikutnya, beliau pun mengatakan amin. Tsumma raqiya asabatan salisatan faqala amin. Kemudian ketika beliau menaiki tangga yang ketiga dari mimbar yang beliau naiki, faqala amin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kembali amin. Tsumma qala, kemudian tak lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, atani Jibril alaihi salam faqala, telah datang kepada aku malaikat Jibril alaihissalam dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'abadahu Allah. Faqultu amin. Man adraka Ramadan, barang siapa yang berkesempatan menemui Ramadan, falam yughfar lahu,
namun dia tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'abadahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhi dirinya. Faqultu amin, maka aku pun menjawab amin. Sumaqal, kemudian malaikat Jibril berkata lagi kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi au ahadahuma fadakhalan nar fa'abadahullah. Faqultu amin. Siapa saja orang yang masih berkesempatan memiliki kedua orang tuanya atau bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, fadakhalan nar, namun dia masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya, karena durhaka kepada orang tuanya, fa'abadahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauh darinya. Tsumma kemudian malaikat Jibril pun berkata lagi kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika fa'abadahullah. Faqultu amin. Siapa saja orang yang ketika disebutkan namamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisinya, falam yusalli 'alaika, namun dia tidak mau bersolawat kepadamu, fa'abadahullah, maka orang tersebut akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin, maka aku pun mengatakan amin. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah doa laknat yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni yang pertama adalah orang-orang yang berkesempatan memasuki bulan suci Ramadan, walaupun dia berpuasa namun dia tidak mau melaksanakan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, dan dia tetap melakukan perbuatan maksiat sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang tersebut, maka orang tersebut akan celaka. Kemudian yang kedua, orang-orang yang masih memiliki kedua orang tua namun dia tidak mau berbakti kepada keduanya, maka orang tersebut pun tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang-orang yang jika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yusalli 'alaika, dan dia tidak mau bersolawat kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut pun juga akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, agar kita diberikan kemudahan di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, dan dimudahkan untuk senantiasa menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir Ramadan nanti Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan gelar muttaqin kepada kita semua, orang-orang yang berpuasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan Ramadan inilah kesempatan yang paling baik bagi kita untuk melaksanakan semaksimal mungkin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila telah datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta yang paling utama adalah setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa menggoda orang-orang yang berpuasa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kesempatan yang baik ini kita gunakan untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun ini dengan semaksimal mungkin, dan kelak di hari kiamat nanti kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.